Selamat datang kembali di channel Gali Reza. Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi pengalaman menggunakan Webuzo. Jadi video ini akan menginformasikan gimana sih cara install Webuzo itu, apakah susah, apakah mudah. Nah, langsung aja disimak videonya. Kata-katanya seperti YouTuber ya. Biasa aja. Langsung aja, yang pertama kita harus menyiapkan cloudnya. Di sini ada cloud. Saya pakai Linode ya, karena yang di Kita Ocean kebetulan kemarin ada yang butuh bantuan saya buat pakai cloudnya, jadi saya pakai Linode. Untuk voltage-nya juga kebetulan saya ada akun punya klien juga, jadi belum bisa saya buatkan videonya. Di sini Linode kita ambil yang paling murah dulu. Linode 2 GB ya. Ini ada yang Linode $5, yang 1 GB, tapi namanya nano. Biasanya kalau nano itu 0,5 core atau 0,1 core biasanya. Jadi sangat kecil ya. Kita ambil yang 2 GB aja. 2 GB di sini. Untuk labelnya itu kita ambil yang CentOS saja seperti biasa, karena menurut situs resminya Webuzo ini ada versinya ya. Disarankan itu 6 atau 7 atau ini, tapi kita nggak mau bahas yang ini karena ini udah saya pernah coba dulu, itu error, dan ini juga masih kurang, dan yang paling enak itu ini. Saya terakhir make Webuzo itu 2013, jadi dulu saya sering pakai Webuzo untuk AGC. Sudah sangat lama sekali saya tidak memakai Webuzo, tapi kita bahas langsung di sini. Apa sih enaknya pakai Webuzo itu? Kita ambil Singapura yang paling dekat dari Indonesia. Ini sandinya kita ambil sandi generator aja. Nah, kita pakai random pass. Itulah. Get. Nah, ini udah get. Kita masukkan sandinya. Oke, ini tagnya nggak penting. User SSH nggak penting juga. Kita langsung create aja. Setelah dibuat, tunggu proses. Ini biasanya kalau di Kita Ocean itu sekitar 10 detik. Kalau di Linode, karena kalau dulu itu Linode basisnya CAN ya, sekarang mungkin dia udah pakai KVM karena kebanyakan user inginnya itu KVM. Tapi sebenarnya resource-nya sama aja sih, mau CAN mau KVM semuanya sama, bergantung settingan di admin. Jadi nggak ngaruh. Bentar, saya perhatikan dulu, ini masih lama kayaknya. Itu udah tuh sekitar 42 detik. Oke, sudah online. Kita coba login ya. Coba login. Mana bitwise-nya ini? Nah, ini udah ada. Lupa saya nggak di taskbar. Nah, ini bitwise-nya. Ini kemarin saya habis uji coba cloud di, jadi install Windows tapi di cloud Linux. Nah, ini udah. Selanjutnya untuk tahap update, seperti biasa kita update dulu sebelum kita install Webuzo biar tidak ada yang error. Ini YAM, biasanya kan YAM update ya. Ini kasih commandnya itu biar force, jadi kita nggak perlu yesan gitu. Biasanya kan di sini ada yes, di sini ada yes. Kalau pakai command strip ya itu jadi force yes gitu intinya itu. Ini pada SSL Linux. Nah, kita siapkan commandnya. Ini kan ada pengaturan ya, mau langsung atau mau manual, tapi kalau saran saya mendingan standarnya aja. Nah, ini konfigurasinya udah ada gambarannya, katanya isi ini, terus nanti domainnya mau apa. Nah, sambil menunggu si Webuzo nya itu terinstall, kita siapkan kontrol buat domainnya. Kita langsung aja ke Cloudflare seperti biasa. Kita ambil situs kali.as buat percobaan.
Oke, bikin DNS, kita bikin record. Nah, di sini namanya itu misalkan Webuzo aja. Nah, Webuzo di sini alamat IP-nya, pilih 2 menit. Kita cek Webuzo sudah ada yang pakai belum. Oke, belum ada, aman. Jadi kita tinggal save aja. Ini udah dibuat ya. Sambil melihat ini sudah, kita tinggal install sekarang script Webuzo-nya. Ini yang salah. Oh, command widgetnya belum ada. Nah, berarti kita install widgetnya dulu. Oke, sudah terinstall widgetnya. Kita paste lagi. Ini lagi proses installing ya. Kalau pengen ngelihat proses installnya gimana, kita buka di Bitwiz satu lagi, lalu kita tile. Nah, ini kelihatan proses konfigurasinya, biar nggak jenuh ya ngeliat tulisan kayak gitu. Nah, ini kan lebih menarik. Tuh, ini proses installnya seperti ini. Ini ada konfigurasinya. Lagi ambil datanya, speednya lumayan cepet ya. Jangan disamakan dengan Indonesia. Indonesia itu kebanyakan mafianya, makanya mafianya pada buncit-buncit. Tuh lihat. Internetnya lumayan cepat. Ini lagi startingnya, kita tunggu saja. Semuanya udah otomatis dalam script. Ini installing SSL-nya udah selesai. SSL udah selesai, dia lagi downloading reponya, biarin aja. Ini semuanya kerja otomatis, jadi kita tinggal menunggu donatnya matang. Saya nggak berani muter video lagi ya, karena beberapa kali kemarin tutorialnya kena hak cipta, jadi nggak ada musiknya. Nggak apa-apa ya, yang penting tutorialnya di YouTube tetap ada. Mau dimonet mau enggak kan itu urusan nanti. Yang penting saya berbagi tutorial. Kalau agak menjenuhkan ya di skip aja. Di skip kan bisa di skip gitu, nggak klik. Ini aduh, lupa tadi nggak download monitoring jaringan. Oh ya, saya belum bikin tutorial monitoring jaringan ya. Nanti saya akan buatkan tutorialnya cara monitoring jaringan, terus gimana sih cara menghadapi serangan dari orang lain ya. Karena server saya akhir-akhir ini diserang, mungkin karena saya membocorkan cara hosting atau cara apa, itu bodo amat. Saya udah bisa diserang, jadi nggak akan mempan buat server saya. Serangan server itu udah makanan harian ya. Jadi di sini saya bukannya sombong, tapi berbagi buat kalian. Ketika kalian merasa benar dan skill kalian mampu, kalian jangan pernah takut sama saingan atau apa. Sebenarnya kalau misalkan saya pengen, saya bisa menyerang balik ke mereka, tapi buat saya, kalau ketika kita menyerang yang lemah itu cuma kayak apa ya, nggak ada kepuasannya gitu. Jadi buat apa sih kita nyerang orang yang lemah gitu. Lebih baik kita fokus aja ke skill kita sendiri. Kita bikin skill lagi gitu, terus nyari teman, terus nyari yang bening-bening. Aduh. Ini lagi downloading Pythonnya, prosesnya mana? Ini lagi FTP. Wah, tuh ada eximnya, berarti bisa sending mail. Ada DNS juga, bin itu DNS. Pur FTPD ini, yang ini nih, pur FTPD ini. Oh, udah jalan. Tunggu. Oh, itu ada. Oh, Webuzo-nya lagi diinstal sekarang. Saya udah lama banget nggak pakai Webuzo ya. Dari 2013, berarti 7 tahun. Ya, 7 tahun. Dulu itu main AGC pakai Webuzo itu paling enak. Belum ada RunCloud, belum ada server pilot gitu. Jadi masih Webuzo. Nah, ternyata sudah selesai. Saya ngeliatin ini terus dari tadi, nggak ngeliat yang ini. Ternyata udah selesai ya. Kita langsung akses aja, nggak bertele-tele. Ini cara aksesnya, suruh install dulu. Loading ini carian bootstrap, berarti internet internasional lagi bermasalah ini.
username-nya itu untuk alamat login, misalkan kayak Gali misalnya. Jangan panjang-panjang ya. Emailnya seperti biasa, email Gali aja. Sandi name server, nanti untuk sandinya itu tadi kan pakai yang atas. Ini udah ganti apa belum ya? Aduh, nanti kalau ganti repot ini. Kita copy dulu aja. Kita copy dulu ke notepad. Nanti kalau ini untuk root kita setting dulu, takutnya nanti DC. Kita ganti rootnya dulu. Nanti kalau DC repot ini. Oke, yang bawahnya untuk akses Webuzo-nya. Password. Nah, primary domain di sini kita ambil yang tadi dibuat. Jadi kan tadi kan kita sudah buat ya, Webuzo. Nah, ininya belum pas. Webuzo.gali.as. Nah, untuk NS-nya kita bisa bikin nanti, atau bikin sekarang juga bisa ya. Saya nggak bisa bikin video full tentang bikin name server karena ada ribuan klien saya di sana, ada ribuan domain milik klien saya, jadi saya nggak mau buka privasi orang. Jadi saya minta maaf nggak bisa bikin name child atau hostname. Di sini saya cuma bikin pointingnya aja. Nanti kalian bisa googling cara bikin hostname. Suatu saat saya akan bikin tentang hostname, tapi nanti nunggu akun yang nggak ada data klien saya, karena untuk saat ini ada data klien saya, jadi saya nggak berani screenshot ya. Itu menyalahi TOS nanti. Nah, ini nomor NS2, ini lisensinya. Nah, jadi jika kalian misalkan udah ada lisensi, kalian bisa masukkan, atau misalkan kalian mau ambil lisensi trial Webuzo misalkan, ketik aja di Google Webuzo trial. Nah, ini tinggal masukin aja. Kita masuk ke situsnya, tunggu loading. Ini VPN nya dimatikan ya, saya bukan robot ya, saya cuma manusia biasa. Ini sudah kita masukkan lisensinya, nyos, root, installing Webuzo. Tuh lihat di sini ada lognya ya, adding primary domain, configuration software Lotus. Ya, ini produk software Lotus juga ya, yang kemarin kita buat premium tanpa beli. Ya, lagi install app, tunggu prosesnya. Di sini kalian bisa pakai top buat monitoring prosesornya. Prosesornya sekitar 68%, 28 ya. Linode performanya lebih tinggi daripada Digital Ocean. Jadi kalau kalian suka dev yang berat-berat, lebih bagus di Linode, tapi jangan berharap bisa mendapatkan performa 100% CPU ya. Jadi yang di sini itu sekitar mungkin 25% prosesornya. Ini lagi proses installing. Tapi untungnya itu kalau di Linode itu belum seperti Amazon atau cloud lain. Ini udah selesai. Sending email down ya, itu ada email ke saya nanti. Ini untuk login ke klien, ini untuk ke admin. Tara, Webuzo masih seperti dulu. Ini free. Bui premium lisensi. Kita lihat harga lisensinya berapa. Aduh, harus login ini. Dah. Aduh, kita lihat tuh Webuzo preaching. Nah, ini. Oh, ternyata murah harga lisensinya. Ya, ini Webuzo dedicated server cuma $50 per tahun, VPS. Nah, kalau cloud itu, kalau dulu kenapa saya nggak mau di lisensi itu ini nih. Ini sekarang mau murah ya. Mahal ketang, $25 per bulan. Wah, mantap. Oke, jangan, nggak penting tuh. Kita ambil ke kliennya. Ini kan admin ya, tuh ada pengaturannya. Basisnya sama seperti hosting biasa. Ini
Kalau di cPanel itu ini OHM-nya. Oh, ini ada scriptnya apa aja, auto installernya. Terus kita kalau misalkan mau login ke panel, kalau di hosting itu login akun cPanelnya, kita cukup klik end user panel. Nah, ini end user panel ya. Jadi kalian bisa menambahkan domain. Oh iya, kalau dulu di Webuzo itu domainnya unlimited, jadi walaupun versi free bisa macam-macam. Namun keunggulan Webuzo itu bisa switch web server. Jadi gini, contoh ya. Ini yang saya suka di Webuzo. Ini time zone-nya kita rubah ke Indonesia dulu biar nggak kena spam, kena Asia Jakarta. Asia CCC Bangkok ya mungkin. Nah, ini aja Jakarta. Ini suatu domain bahasanya nggak ada Indonesia ya, berarti pengguna Indonesia masih sedikit. Ini udah, kita lihat lagi pengaturannya. Ini untuk firewall, terus ada default app kita lihat, dan ini service manager. Nah, ini kan kita pakai Apache ya, Apache, MySQL, FTP, DNS, dan email. Nah, ternyata untuk versi yang di free itu nggak ada. Bentar, saya cari dulu ya. Biasanya ada. Oh iya, ternyata saya lupa. Ada pengaturannya itu bukan di sini. Bentar. Udah lama soalnya, saya udah lama sekali nggak pakai. Jadi agak lupa ya. Nah, kalau nggak salah di sini nih. Jadi saya bisa nginstal server lain kayak Nginx misalnya. Ini web server. Tuh ada Nginx. Terus klik HTTP, web servernya pengen apa di sini bisa dipilih-pilih. Nah, ternyata betul untuk Nginx itu harus pakai yang premium. Sebenarnya ketika nginstal itu bisa di sini kalau misalkan mau pakai Nginx. Soalnya di sini ada command. Nah, ini adalah lam. Bisa jadi kita bisa nginstal Nginx, cuman nanti kan harus dioprek-oprek lagi ya. Intinya itu, jadi kita bisa rubah-rubah web servernya, misalkan database-nya mau pakai MariaDB. Nah, saya kebetulan paling senang itu MariaDB. Saya nggak suka MySQL. Nah, ini saya nggak suka, yang lainnya nggak suka, saya cuma suka MariaDB. Entah kenapa itu lebih ringan. Terus untuk Postgres biasanya ada beberapa aplikasi yang pakai Postgres. Ini juga saya nggak suka. Makanya di semua server saya itu nggak ada yang mau pakai itu. Maaf. Selanjutnya, gimana sih cara menambahkan domainnya? Jadi gini, kalau di cPanel itu domain harus diarahkan ke IP atau name server dulu baru bisa di-add. Kalau di sini itu nggak perlu. Misalkan kita bikin gini, ini kan tadi Webuzo udah ya. Kita bikin lagi misalkan web 1. Nah, kita bikin web 1. Kita bikin ini web 1 ya. Lalu kita tambahkan di sini web 1.gali.as. Nah, alamat IP address-nya itu kalau misalkan kita banyak IP-nya. Ini kalau misalkan mau pakai SSL bisa pakai ini. Oke, karena nanti kalau misalkan gak centang ini kalian harus beli premium. Nah, ini kan udah ada ya, kita buka. Tuh, ini karena kosong. Nanti kalau nggak kosong, ini juga sebenarnya bisa dirubah. Cuman saya nggak mau ngajarin cara ngerubahnya karena kasihan ya sob, taruh ini si Webuzo udah bikin capek-capek. Tapi kalau bagi saya sih itu hal mudah sih. Nah, terus di pengaturan file manager, di sini ada file manager. Ini file manager. Oh, bentar, harus bikin akun dulu. Sebenarnya bisa sih pakai akun yang satu lagi. Bentar, kita coba dulu. Kalau dulu itu bisa pakai akun. Bentar, saya coba masih bisa apa enggak? Enggak bisa. Ternyata harus bikin akun dulu. Nah, kita lihat cara bikin akunnya. Oh, ini usernya Gali. Coba kita lihat user Gali. Terus sandinya yang tadi. Ini sandinya salah, bukan root ternyata. Oh iya, maaf saya salah.
Nah, jadi di sini public. Tadi karena yang web kali itu yang ini tuh kosong, jadi tampilannya seperti itu. Misalkan kita isi file index.php. Nah, ketika kita refresh ini kosong karena indeksnya kan kosong ya. Misalkan kita edit kali misalkan. Nah, maka web ini sininya tuh kali. Atau misalkan kalian lagi belajar kayak PHP atau apa, nah misalkan kita ambil saya nggak mau menunjukkan skill saya di sini, saya anggap aja kita pemula ya. Jadi kita misalkan googling dulu contoh PHP dasar misalkan. Nah, sederhana ini aja, belajar pemrograman. Nah, kita lihat punya orang, ada situs orang ya, hit. Nah, kita copy kan di sini. Nah, ini kan kosong, kita copy lalu kita save. Oh, di sini ada oh, barusan punya saya klik itu. Waduh. Oh, udah. Nah, jadi ini udah. Lalu kita misalkan mau bikin, nah kita ambil punya orang, nggak usah repot-repot buat video tutorial seperti ini. Kita save lagi, kita lihat hasilnya tuh. Jadi sesuai yang ditampilkan di sini. Misalkan ini juga ada tutorial lagi, kita copy lagi, apakah sama juga. Kita save. Nah, jadi intinya ketika kalian misalkan mau bikin yang enak itu pakai Webuzo. Jadi kalian bisa bikin database. Ini ada phpMyAdmin-nya. Di sini ada ya. Kalian bikin user dulu. Misalkan bikin usernya itu ada di database di sini. Nah, misalkan database-nya pengen DB1 misalkan. Nah, DB1-nya udah. Terus bisa bikin baru lagi. Nah, bikin baru lagi, misalkan usernya DB1 usernya, terus sandinya kita bikin, kita save di notepad. Oke, kita klik. Nah, ini ada usernya, database. Nah, tinggal add user to database. Jadi kan tadi udah bikin database yang DB1 dan user DB1. Kita add aja. Terus perizinannya mau gimana? Misalkan kita all semuanya. Ini kalau misalkan mau di remote pilih any host. Kalau misalkan mau remote nanti buka firewallnya port MySQL standar. Dan ini kalau misalkan nggak mau di remote. Nah, kita save. Oke, ini udah jadi ya. Kalian nanti bisa login sesuai yang tadi dibuat. Yang tadi dibuat kan usernya adalah DB1. Nah, sini DB1 dan sandingnya yang dibuat tadi. Oke, ini sudah login ya. Ini phpMyAdmin seperti di cPanel. Ini file manajernya dan ini database-nya. Oke, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika ada saran, masukan, silahkan komen. Jangan lupa kalau misalkan mau request tutorial, komen di YouTube ya. Atau misalkan kalian ada masukan, langsung aja ke email, ke Facebook atau ke Instagram. Boleh lah, silahkan kalian kirim aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.